Ya. Oke, untuk topik hari ini sudah saya unggah ke Elena. Kita hanya mengingat kembali terkait dengan konsep pH tadi yang sudah saya sampaikan. Penekanannya adalah kita tahu asam, kemudian basa, garam. Ya, sehingga yang kemarin-kemarin saudara saya minta untuk tahu asam itu asam lemah atau asam kuat, basa itu juga basa lemah atau basa kuat, sehingga nanti kalau keduanya bercampur tentu saja akan ada kombinasi, ya ada variasi hasil yang diperoleh, garam yang diperoleh dari pencampuran antara asam apakah itu kuat atau lemah dengan basa apakah itu kuat atau lemah, ya sehingga akan menghasilkan suatu senyawa baru tadi yang kita sebut sebagai garam. Nah, terus saja garamnya tergantung pada variasi yang terjadi antara kedua zat yang bersenyawa tadi, ya. Nah, oleh karena itu kita mengingat kembali, mudah-mudahan saudara juga sudah, ini saya ada konsep pH ya. Saya share. Saya kok sukanya berat ya? Ya, ini bagian awal mungkin tidak usah ya. Oh iya, oh ini kenapa saya ikutkan lagi karena kemarin ada yang terlewat. Nah ini, aduh kok enggak kelihatan ya? Ini internet saya yang jelek. Oke, tetapi ini ya, jadi nanti di konsentrasi larutan, saudara mungkin seringkali mendengar atau membaca atau mungkin melihat di papan untuk cek konsentrasi udara itu ada satuan ppm. Ya sering ya mendengar melihat apa itu konsentrasi yang dengan satuan ppm. Ini adalah sama dengan atau ekivalen dengan 1 miligram per 1 liter. Ya, jadi kalau kemarin konsentrasi kita molar misalnya adalah mol per liter, ya. Kemudian kalau persen itu, ya, kemarin ya persen 10% itu berarti 10 miligram per 100 ya miligram gitu ya. Nah, sekarang kalau nanti ada satuan ppm itu adalah part per million, ya bagian per juta, ya sehingga ini adalah satuannya adalah 1 miligram, ya 1 miligram per liter larutan. Ya dalam setiap 1 liter itu hanya ada 1 miligram itu yang dinamakan dengan 1 ppm. Ya sehingga kalau ini 10 ppm ya berarti 10 miligram per 1 liter. Ya 100 ppm ya berarti 100 miligram per 1 liter. 1000 ppm ya jadi biasanya kan kalau 1 gram gitu ya, jadi 1 gram per liter itu berarti 1000 ppm. Ya, jadi ini mungkin tambahan ya, tapi ini biasanya nanti kita gunakan. Nanti kalau saudara biasanya menggunakannya, ini karena jumlahnya amat sangat kecil, ini biasanya kita sebut kandungan atau zat terlarutnya itu adalah dalam jumlah renik.
ya dalam jumlah yang amat sangat sedikit. Ya. Ya, jadi atau unsur-unsur yang traces. Ya, jadi artinya jumlahnya amat sangat kecil. Ini biasanya kita gunakan untuk melihat kandungan ion-ion yang ada di dalam suatu larutan. Ya, jadi misalnya kalau kita punya air itu seperti yang saudara tahu kan banyak mengandung mineral-mineral. Nah, mineralnya itu adalah sudah dalam bentuk ion-ion. Di situ ada ion Ca+, ada Ca2+, ada Mg2+, ada Fe2+ atau 3+, misalnya ya. Nah, ini biasanya kita menggunakan satuan ppm ini. Ya, jadi tidak terlihat ya, tetapi sebenarnya di sana ada sehingga ini satuannya amat sangat kecil. Ya. Oke, ini tambahan yang konsentrasi. Ini yang sudah. Oke, ini yang sudah ya kemarin ya, elektrolit kuat dan adalah dari asam kuat dan seterusnya. Yang non elektrolit sudah. Permisi, Bu. Oh ya, gimana? Bu, saya masih kurang paham mengenai yang ppm. Oh ya, Itu cara menentukan jumlah ekuivalen gimana ya? Soalnya ada rumus yang menentukan normalitas atau nggak salah, Bu. Itu kan ada ekuivalen dibagi apa gitu, Bu. Nah, cara menentukan jumlah ekuivalen itu gimana? Oh, iya. Jadi tadi ekuivalen itu dapat dikatakan sama dengan. Ya, jadi kalau kemarin kan normalitas, misalnya kalau kita sudah punya harga molaritasnya, maka kita kan tinggal dikalikan dengan valensinya gitu ya. Ya, jadi kan misalnya kalau saya punya 1 molar HCl itu pasti akan tetap sama 1 normal HCl. Kenapa? Karena H plusnya 1 sehingga valensinya 1 sehingga 1 ya. Tetapi kalau saya punya 1 molar H2SO4 maka normalitasnya adalah 2 kali molaritasnya. Kan begitu nggih? Ya. Nah, kalau yang ini yang dimaksudkan di sini tadi ekuivalen itu adalah sama dengan. Jadi yang dimaksudkan dengan 1 part per million atau 1 ppm itu adalah sama dengan 1 miligram per liter. Ya, sehingga kalau kita diminta untuk membuat larutan dengan konsentrasi 1 ppm, ya gitu ya. Kalau misalnya kita diminta untuk membuat larutan konsentrasinya 1 ppm adalah kita menimbang 1 miligram yang kemudian kita larutkan ke dalam 1 liter ditambah dengan air sampai dengan volumenya tepat 1 liter. Sebentar ya. Ya, terus dikirim Pak. Ya. Ya, gitu Mbak. Jadi tapi kita biasanya tidak bisa membuat kan untuk mengukur 1 miligram itu kan berarti kalau timbangan neraca analitik itu kan 4 angka di belakang koma dalam gram. Ya, sehingga kan 0,0 nimbang gitu kan sulit. Nah, sehingga biasanya kita membuat larutan induk dengan ppm yang besar, misalnya 1000 ppm. Gitu ya, 1000 ppm berarti kita nimbang berapa? 1000 miligram. 1 gram. Ya, 1000 miligram atau 1 gram. Kalau 1 gram kan masih artinya pengukurannya masih enak gitu ya. Sehingga kita membuat 1 gram, kemudian kita larutkan di dalam aquades sampai dengan volumenya 1 liter. Gitu, Mbak. Baik, Bu. Itu 1 ppm. Nanti yang lebih kecil lagi dibagi 1000, kalau itu nanti kita encerkan menjadi 1000 kalinya, maka akan menjadi 1 ppb. Part per billion, ya itu untuk konsentrasi yang amat sangat kecil, ya. Jadi artinya nanti kalau kita melihat di pencemaran udara misalnya, kita punya larutan-larutan atau di PDAM itu kan menghasilkan air ya. Nah, airnya itu nanti akan dicek konsentrasi ion-ion yang ada di dalamnya. Ya, jadi nanti ada nilai ambang ya. Jadi artinya tidak boleh melebihi itu.
Sehingga biasanya tadi karena dalam bentuk ion-ion, maka kita mengukurnya adalah tadi tidak dalam molar, tidak dalam normal, ya, atau tidak dalam persen. Ya, kalau persen kan besar ya. Nah, ini yang paling kecil menggunakan ppm. Ya, jadi nanti kalau melihat ya, jadi air yang bagus, berkualitas bagus yang dapat digunakan untuk atau dikonsumsi untuk minum, maka dia punya ion Fe-nya maksimal berapa, ion Ca2+-nya ada berapa, ion Zn-nya berapa, begitu. Itu biasanya satuannya adalah pakai ppm. Begitu, begitu nggih Mbak Rena nggih? Sudah cukup? Oke. Ini internet saya agak jelek, ini ternyata gambar-gambar menjadi hilang. Ya, oke. Ini tadi ya untuk larutan yang elektrolit itu ada asam, basa, garam. Ya, jadi garam gabungan. Ini saya pikir nanti silakan dibaca sendiri. Kita langsung ke konsep. Ya, sebelum ke konsep kita juga mengenal adanya indikator untuk ngecek apakah suatu larutan itu asam atau basa atau suatu garam, ya garam tertentu tadi. Nah, yang umum kemarin sudah disampaikan bahwa indikator yang biasa kita gunakan adalah kertas lakmus. Ya, yang kemarin kalau kertas lakmus kita harus punya 2 kertas lakmus, jangan hanya 1. Ya, kenapa ya? Alasannya kenapa kok harus 2? Kenapa kok harus 2? Enggak boleh hanya salah satu, nggih, Mbak Roja? Karena kalau indikator untuk asam sama basa kan berbeda, Bu. Ya. Jadi kita harus 2. Kan kalau misalkan 1, kalau misal isi merah di lakmus merah tetap merah kan belum tentu yang di biru juga tetap biru gitu, Bu. Ya. Jadi artinya kalau merah tetap merah, kita tidak bisa menentukan bahwa oh ini asam pasti gitu ya, karena merah karena merah gitu ya. Dan kalau misalnya biru tidak bisa langsung kita oh ini basa gitu kan ya. Maksudnya kan gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Karena selain ada asam, ada basa, ada yang netral. Ya, jadi tadi ada yang artinya tidak asam, tidak basah ya. Jadi sehingga kalau yang tidak berwarna tadi, tidak mengalami perubahan warna, itu belum tentu itu adalah asam atau basa, bisa jadi itu adalah netral. Ya, jadi harus ada 2. Jadi kalau nanti di sekolah kadang-kadang itu yang biru hilang gitu ya, sehingga sudahlah pakai merah saja gitu ya, atau kebalikannya itu kita tidak bisa. Kemudian pernah menggunakan larutan indikator? Belum pernah ya? Ya, jadi nanti ada indikator itu bermacam-macam, yaitu nanti ada yang paling sering harusnya kalau di sekolah-sekolah itu ada, biasanya itu adalah penoftalin atau PP. Ya, larutan indikator PP. Ya. Kemudian nanti ada metil oranye, ada metil red, metil merah ya, ada metil blue. Ya, itu adalah yang saya sebutkan metil-metil tadi itu sebenarnya adalah senyawa-senyawa pewarna tekstil. Ya. Ya, nanti silahkan di sini saya tulis enggak ya? Oh ya, ini hanya beberapa yang tertulis di sini. Nanti saudara sambil mencari indikator asam basa selain ini ya, jadi ada P ini biasanya pakainya pH ya, bahasanya. Jadi kalau ini bahasa Indonesia pakai F ya. Jadi kenapa PP ini adalah pH? Saya bisa nulis enggak sih? Ya, jadi ini biasanya tulisannya itu adalah aslinya adalah W pakai pH ya, F-nya pakai pH. Jadi PP ini F di sini adalah juga pH. Jadi penoftalin
Ya, jadi ini PP ini. Ya, ini larutannya tidak berwarna. Ya, jadi larutannya ini bening kayak air. Ya, kalau kita teteskan ke larutan asam itu tidak berubah warnanya. Ya, sedangkan kalau kita masukkan ke larutan basa ini adalah merah. Ya, kalau yang sedikit ya, kalau konsentrasinya kecil berarti merahnya muda, kalau konsentrasinya besar berarti ya semakin lama merah ungu ya. Jadi ini merahnya cenderung ke merah ungu. Ya, merahnya ke merah ungu. Ya. Nah, ini yang kalau yang digaram itu adalah kalau netral ini. Kalau garamnya netral ini tidak berwarna. Tapi nanti kita akan tahu bahwa garam itu nanti ada garam asam dan garam basa. Ya, nanti kalau ada campurannya ya, jadi nanti kan ada garam asam dan garam basa. Kalau yang di garam asam ya tadi tetap tidak berwarna, tapi kalau yang di garam basa maka akan sedikit kemerahan. Ya, jadi sesuai dengan larutannya. Nah, demikian pula ini yang kedua adalah metil merah. Ini kalau bahasa Indonesia MM, tetapi kalau bahasa Inggrisnya metil red. Jadi MR, ya singkatannya ini saya ngambilnya agak ya. Jadi metil red. Ya, ini di larutan asam akan berwarna merah, sedangkan kalau di larutan basa ini warnanya kuning. Ya, jadi ini juga sama. Ini sebenarnya kalau ini nanti di netral ini tetap warnanya kuning. Ya, jadi ini sulit biasanya untuk membandingkan dengan karena merah ke kuningnya ini merah kuning nanti itu akan agak sulit ini kalau di larutan garam. Ya. Kemudian ada metil oranye. Ya, MO begitu. Ya, selain itu tadi ada metil blue. Ya, jadi ada yang blue. Jadi warnanya biru. Saya tidak hafal banget ya perubahan warnanya. Kemudian ada bromtimol blue, BTB. Ya, jadi itu singkatan dari bromtimol blue. Ya, bromtimol biru. Ya. Ya, jadi itu adalah berupa larutan, jadi tinggal diteteskan saja. Kita cukup meneteskannya 3 tetes atau 2 tetes saja di dalam larutannya. Ya, jadi kita tinggal kalau kemarin yang saya katakan untuk lakmus itu kan satu lembar begitu itu untuk ngiritnya kan kemarin ya kita gunakan aja plat tetes. Kemudian kita gunting kecil-kecil. Ya, nanti di masing-masing plat kita masukkan. Jadi kalau dicelupkan kan habis hanya sekali pakai ya iman-iman ya. Sehingga kita gunting saja kecil-kecil kemudian diletakkan di plat tetes, kemudian tinggal kita neteskan 1 tetes saja di plat tetes itu 1 larutan, kemudian kita lihat saja perubahan warnanya ya. Nah, ini untuk larutan ini juga kalau itu hanya untuk ngetes saja ya gunakan plat tetes saja. Ya, kalau hanya untuk ngetes saja ingin tahu, oh ini larutan asam atau basa, jadi 1-2 tetes kita letakkan di plat tetes, kemudian kita tetesi dengan PP, kita tetesi dengan MR, atau kita tetesi dengan MB misalnya ya. Jadi itu ngirit setnya. Ya. Nah, larutan-larutan inilah yang tadi yang tidak bisa pelarutnya adalah air. Ya, jadi untuk indikator ini pelarutnya tidak bisa langsung air, jadi tidak langsung larut di dalam air. Ya, sehingga kalau nanti misalnya saudara diminta untuk membuat larutan PP 1%, ya. Jadi kalau misalnya nanti yang digunakan biasanya adalah PP 1%. Ya, berarti kalau 1% gimana kemarin membuatnya? Disuruh membuat 100 mili aja, 100 mili PP 1%. Lalu siapa yang ingat sambil mengingat-ingat? 1 gram, Bu. 1 gram? 1 gram fenolftalin padat. Ya, betul. Ya. 1 gram fenolftalin padat dilarutkan terlebih dahulu dan sedikit. Tadi tidak bisa larut dalam air berarti menggunakan apa, Bu?
Ini menggunakannya alkohol, etanol. Pelarutnya etanol. Iya, menggunakan sedikit etanol, dilarutkan, kemudian ditambahkan etanol lagi sampai batas 100 ml di Iya. dalam labu ukur. Iya, pintar ya. Jadi tadi kalau 1% itu berarti kan 1 gram menjadi 100 gram ya. Jadi 1 gram menjadi 100 gram atau karena pelarutnya adalah tadi alkohol ya, alkohol itu kan tadi volume ya. Jadi gramnya jadikan volume. Walaupun ini tadi tidak semuanya Mbak. Kan alkohol itu kita tahu mudah menguap. Ya. Nah, sehingga caranya kalau yang MR, MB, BTB ini nanti juga sama. Jadi ini adalah kita lakukan dalam alkohol dulu. Tetapi hanya sekedar sampai larut dulu. Ya, jadi misalnya kita 1 gram itu cukup dengan 20 mili alkohol, ya sudah. Atau cukup dengan 10 mili alkohol, sudah larut semua, sudah. Ya, yang penting larut. Nah, kemudian 10 mili tadi, kemudian apa? Untuk jadi 100-nya kita tambahkan air. Ya, jadi tadi larutannya itu pelarutnya jadi ada dua. Jadi alkohol dan air. Ya, itu adalah untuk ngirit. Ngirit itu artinya apa? Kalau kita simpan lama, kalau airnya banyak, itu nanti penguapannya sedikit. Tidak segera kering, tapi kalau saudara nyimpennya dalam bentuk alkohol, misalnya ada sedikit terbuka, itu nanti alkoholnya nguap, maka akan jadi larutan yang larutannya makin lama makin habis ya, jadi larutan makin lama makin habis. Ini hanya sebagai contoh ini ya, Mbak Roja. Berarti maksud dari tidak bisa terlarut dalam air itu hanya saat masih berbentuk padatan, Bu. Kalau misal sudah dilarutkan dengan alkohol bisa larut dengan air. Iya, karena kan alkohol bisa bercampur dengan air. Oh, ya, saudara kan nyampurkan alkohol dan air, mana alkoholnya, mana air kan nggak kelihatan. Ya, jadi di situ nyampur jadi satu. Ya, jadi bisa berupa campuran yang homogen gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya ada zat yang hanya bisa larut dalam minyak, nggak bisa kita tambahkan air. Misalnya ya, jadi kalau misalnya bisa larut di dalam kloroform, misalnya kan begitu ya. Kan nanti ada zat-zat organik itu hanya bisa larut dalam kloroform, hanya bisa larut dalam karbon tetrafluorida, misalnya kan begitu nggih. Nah, kalau itu ya sudah itu saja zatnya. Ya, karena itu tidak mau bercampur dengan air. Hanya ini spesial ya, artinya spesifik untuk yang dengan alkohol. Ya, jadi ini khusus. Oke, ini saya hapus saja. Ya ini. Nah, kenapa saya tunjukkan ada indikator ini nanti karena kita ada titrasi asam basa, di mana di dalam titrasi asam basa kita membutuhkan larutan-larutan ini. Ya, jadi khusus. Oke, ini kita ke bawah saja. Kok agak berat ya? Oke, sekarang kita masuk ke konsep pH dulu. Ntar ini kok macet. Nggak mau saya turunkan nih. Oh, mau.
Ya. Nah, tadi selain ada indikator yang buatan tadi, buatan pabrik begitu, kalau hanya untuk ngetes apakah itu asam atau basa, kita bisa menggunakan indikator alami. Ya, jadi artinya kita bisa membuat media dari berbagai macam tumbuhan yang bisa kita jadikan sebagai indikator asam dan basa. Ya, jadi hanya asam dan basa saja. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke konsep pH. Ya, di mana di masing-masing zat tadi memiliki, ini mau saya besarkan, kelihatan enggak ya, saudara, terlalu kecil ya? Iya Bu, kelihatan cuman Oh, kelihatan ada ya? sedikit. Tak besarkan aja ya, saya kok mau tak, ini tadi mau saya slideshow, ini ketoknya agak-agak bermasalah, lambat itu biasanya. Ya, ini mengenai derajat keasaman. Ya, jadi saya pikir kalau ini saudara sudah mengingat semuanya, di mana kita tahu bahwa ada asam kuat dan basa kuat, ada asam lemah dan basa lemah, gitu ya. Ya, jadi ini hanya secara umum saja bahwa kalau asam itu dikatakan sebagai asam kuat, kemarin sudah kita ketahui di dalam larutan air itu dia akan mengalami ionisasi sempurna. Sehingga apabila kita memiliki HCl dengan konsentrasi 0,1 molar, ya, maka di dalam air itu sudah tidak ada HCl. Ya, tetapi yang ada adalah H+ dan Cl-. Ya, kemarin ya, sudah ya, itu ya. Nah, sehingga ada berapa? Kalau konsentrasi HCl-nya 0,1, ya, jadi pada awal 0,1, begitu terurai jadi H+ dan Cl-, maka H+-nya ya 0,1, Cl-nya juga 0,1. Ya, jadi ini ya karena sesuai ya. Demikian pula kalau itu basa kuat. Ya, kalau dia merupakan basa kuat, ya kemarin basa kuat adalah senyawa-senyawa ya merupakan senyawa yang punya OH ya kemarin ya, OH selain C2H5OH ya, jadi ada OH, di depannya adalah berupa logam. Ya, kationnya adalah berupa ion logam. Untuk basa kuat ini adalah kalau kationnya adalah logam-logam golongan 1A atau 2A. Ya, cirinya itu ya, sehingga tadi harus hafal untuk golongan 1 dan golongan 2. Ya, ini sebagai contoh kita ambilkan dari golongan 2, yaitu adalah larutan BaOH 2 kali dengan konsentrasi 0,1 molar. Ya, jadi untuk pH ini biasanya kita gunakan molar ya yang digunakan. Nah, sehingga BaOH 2 kali karena tadi basa kuat, maka di dalam larutan airnya akan terionisasi sempurna menjadi Ba2+ dan 2OH-. Ya. Nah, berdasarkan koefisien reaksinya 1,12, maka karena BaOH 2 kalinya 0,1, maka Ba2+-nya 0,1, OH-nya 2 kali 0,1. Gitu ya. Kan perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol dulu hukum dasar. Ya. Siapa yang bilang begitu? Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, itu siapa yang bilang? Ayo. Lavoisier itu banyaknya atom sebelah kiri akan sama dengan banyaknya atom di sebelah kanan. Kan berarti Ba-nya 1, di sini 1, O-nya di sini 2, di sini 2, di sini 2, H-nya 2, di kanan 2. Itu adalah hukum Lavoisier. Ya. Kalau yang perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Berarti ini koefisiennya 1 untuk BaOH 2 kali, ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 2. Sehingga perbandingan koefisien 1, 2 itu akan juga sama atau ekivalen tadi ya, sama dengan perbandingan mol. Jadi ini molnya 1, ini molnya 1, ini molnya 2. Siapa? A,
Avogadro. Ya, ya. Ada satu lagi nanti, yaitu adalah perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, juga menunjukkan perbandingan volume. Siapa itu? Gay-Lussac. Ya, pintar ya. Jadi masih ingat ya. Jadi berkait dengan hukum dasar. Jadi ini kalau ini 1 liter, maka BA2 plusnya 1 liter, ini ada 2 liter. Kalau dalam bentuk gas. Ya, kalau ini larutan ya enggak ya. Jadi dalam bentuk gasnya. Sehingga nanti ini karena konsentrasi BaOH 2 kalinya 0,1, maka BA2 plusnya 0,1, OH minnya ada 2 kali 0,1 atau 0,2. Nggih. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Berarti karena perbandingan koefisien juga menunjukkan perbandingan mol dan juga volume, itu karena perbandingan tersebut, jadi bisa dikatakan kalau perbandingan koefisien juga merupakan perbandingan konsentrasi. Atau ya mol ya, perbandingan konsentrasinya. Karena itu tadi, Bu. Mol. Karena perbandingan mol dan juga perbandingan volumenya. Iya, jadi konsentrasinya tapi dalam mol ya. Ya, jangan dalam gram. Kalau gram beda lagi. Kan bisa saja tuh konsentrasinya dalam gram ya. Jadi maksudnya perbandingan konsentrasinya juga dalam mol. Ya, karena kalau gram kan kali AR ya, sehingga sama-sama 1 mol tapi mungkin gramnya beda kan gitu nggih. Kalau itu hukum Lavoisier. Kalau massa ya, jadi massa sebelum sama dengan massa sesudah itu pasti sama. Ya, coba aja dihitung nanti, kalau enggak percaya tadi dihitung aja BaOH 2 kali itu massanya berapa, kalau itu misalnya 1 mol. Ya, kemudian 1 mol Ba ditambah dengan 2 mol OH. Mesti massa sebelum akan sama dengan massa sesudah total gitu ya. Itu hukum Lavoisier. Tapi kalau perbandingan koefisien kan berarti berdiri sendiri. BaOH 2 kali, Ba2 plus dan OH min. Nah, itu perbandingan namanya ya. 1, 1, 2 itu akan, kalau ditanya berapa molnya, maka ya 1, 1, 2. Berapa volumenya? 1, 1, 2. Ya, jadi itu berdiri sendiri. Itu, Mbak. Nggih, Bu, yang saya tanyakan kan konsentrasi. Perbandingan koefisien juga menunjukkan perbandingan konsentrasi. Nah, itu kenapa gitu, Bu? Nah, ya tadi karena perbandingan mol, makanya konsentrasinya harus mol. Yang konsentrasi mol per volume itu ya? Iya, mol per liter, molar. Jadi tadi kan konsentrasinya harus mol per liter tadi. Nggih. Terima kasih, Bu. Ya. Kan karena mol itu kan jumlah partikel. Yang menurut Avogadro, dengan bilangan Avogadro-nya 6 kali 10 pangkat 23 itu kan, ngitung itunya. Nah, jumlahnya partikel itu menunjukkan konsentrasi, tapi konsentrasinya dalam mol. Gitu. Oke. Gitu nggih? Ya, itu tadi yang asam kuat. Ya, jadi asam kuat. Nah, sedangkan yang asam lemah atau dan basa lemah, seperti yang kita ketahui kemarin, kalau kita punya HA, ini, tidak tampak ini reaksi keseimbangan ya, tanda anak panah ke kanan dengan tanda anak panah ke kiri, ya. Ya, ini rada jelas sedikit. Ya, jadi kalau itu asam lemah, maka HA ini akan terionisasi menjadi H+ dan amin, tetapi karena reaksinya keseimbangan, berarti kan reaksinya terurai menjadi H+ dan amin, tapi H+ dan amin ada yang kembali ke kiri menjadi HA. Ya, sehingga yang kemarin saya tanyakan, kalau di dalam saya punya 1 gelas asam asetat, di dalamnya ada apa saja ya, gitu kan? Ya, maka di dalam larutan itu masih ada HA, kemudian juga ada H+ dan ada aminnya. Ya, kalau yang HCl tadi kan hanya ada H+ dan Cl-. Ya, tetapi kalau di sini adalah ada HA masih sisa, maksudnya kan begitu ya, ada yang belum terurai karena kenapa? Karena sudah terurai balik lagi. Ya, HA, kemudian H+ dan amin. Ya, tergantung
ini A-nya siapa. Ya, jadi artinya pelurean ini akan sangat tergantung, maka dia punya harga tetapan. Ya, tetapan atau yang biasa kita sebut sebagai derajat ionisasi. Berapa ya yang mengion? Untuk masing-masing asam lemah itu akan berbeda-beda. Yang kemudian kita simbolkan dengan harga Ka. Ya, jadi saudara kan Ka ya. Di mana Ka ya kan K itu kan tetapan keseimbangan. Jadi di sini kan tetapan keseimbangan adalah kanan dibagi kiri. Kalau saudara reaksi keseimbangan kan begitu ya. Konsentrasi-konsentrasi yang di kanan dibagi dengan konsentrasi yang sebelah kiri. Maka harga Ka-nya besarnya ya ini. Gitu. Ya, tetapan ionisasi. Ya. Dengan cara yang sama untuk basa lemah. Oh, ini sekaligus ya. Jadi kenapa kok saudara kok selama ini kan tahu ini ya. Ya, jadi karena namanya tetapan maka dia sudah punya harga. Ya, sudah dieksperimenkan tuh yang kemarin Mbak Roja tanya ya. Kalau yang saya ingat dulu waktu di kimia analitik itu ada eksperimen untuk menentukan harga Ka. Ya, jadi kita bisa melakukan eksperimen sehingga kita bisa menentukan harga Ka-nya itu berapa. Ya. Nah, sehingga kalau di sini karena dia punya harga Ka sekian, maka berapa ya H plusnya yang ada? Ya, jadi kan begitu ya. Ada berapa H plusnya yang ada dari persamaan tadi yang saudara mungkin sudah hafal harga Ka kali Ma atau harga Ka kali konsentrasinya, ya dia akan ketemu sekian. Ya, akan ketemu sekian. Seharusnya kalau tadi terionisasi sempurna kan 0,1 ya. Atau 10 pangkat min 1 saja kan begitu. Ya, besar kan? Nah, sedangkan ini hanya ada 10 pangkat min 3, berarti 0,0013. Kecil sekali yang terionisasi. Ya. Oke. Kemudian dengan cara yang sama untuk yang basa lemah. Ya, basa lemah juga kalau kita punya BOH maka dia akan terionisasi menjadi B+ plus OH-, ya. Kemudian reaksinya setimbang, maka B+ dan OH- ini kalau ketemu bisa bergabung lagi menghasilkan BOH. Sehingga di dalam larutannya selain ada B+, OH- juga ada BOH yang masih utuh. Ya, sehingga dengan cara yang sama tadi K tetapan keseimbangannya kanan dibagi kiri. Ya, kok ini kok Hb+, ini harusnya B+ saja ya. Jadi ini dicoret ya. Saudara apa yang ini enggak ada. Ya, ini enggak ada ya. Ya, B+ kali OH- dibagi BOH. Ya. Jadi dengan cara yang sama maka kita akan dapatkan ya. Ini kenapa tadi menjadi akar ya? Karena kan kalau ini B+ dan OH- kan ini sama. Ya, sehingga boleh saya mengatakan ini OH- kuadrat kan gitu ya. Tadi yang apa? Asam juga begitu. Ya, ini kan tadi yang atas kan boleh saya karena B+ itu konsentrasinya sama dengan OH-, maka kan saya bisa ini Kb sama dengan OH- kali OH- gitu ya. Ya, dibagi konsentrasi BOH. Ya. Sehingga OH- kuadrat per konsentrasi BOH. Ya, ini Kb. Oke, sehingga ini kan karena yang mau dicari OH-nya tadi berarti OH- kuadrat sama dengan Kb kali konsentrasi BOH. Ya, atau OH- sama dengan akar Kb kali BOH. BOH kan konsentrasi basanya ya, sehingga kalau yang di sini disingkat dengan C ini ya. Yang di rumus ini adalah dari C ini. Ya, jadi OH- sama dengan akar Kb kali konsentrasi basanya. Ya, jadi ini. Yang asam tadi juga begitu, ya. Jadi kenapa kok dapat rumus begitu, ya? Itu dari situ. Ya. Bu. Ya, oke, silakan. Saya izin bertanya, Bu. Ya, Biasa Mbak Rena. kalau di
kalau untuk mencari pH asam itu kan ini ya Bu, pakai konsentrasi H+ gitu aja. Kalau misal basa itu ada pOH-nya, cari pOH dulu, baru ke pH. ya, 14 dikurangi pOH gitu. Ya, ya. Gimana ya Bu? Maksudnya kok bisa beda gitu? Maksudnya ada Ya, 14 juga. Ya, ini sudah ya, yang ini ya. Jadi untuk mencari OH tadi dan mencari OH- dan H+ untuk asam lemah dan basa kuat sudah ya. Ya, oke, kita bentar. Ini pindahnya saya agak lambat. Permisi Bu, itu masih di pensil, harus dirubah ke mouse dulu Bu. Oh, gitu ya. Oh, ya, suka lupa. Terus pindahnya ke ya. Oke, ini tadi sudah ya. Ini sudah hafal di luar kepala ya. Untuk mencari pH itu Menlo H+ dan Menlo OH- ya tadi ya, Mbak Rena dan teman-teman masih hafal di luar kepala. Ya, oke, saya lewatkan dulu. Tadi yang tanya tadi ya pOH tadi ya. Oke, ini Mbak jawabannya. Ya. Ya, seperti kita ketahui kemarin untuk air murni ya. Untuk air murni H2O ini bisa terurai menjadi H+ dan OH-. Itu. Reaksinya bolak-balik ya. Jadi ada sama seperti asam lemah tadi ya. Ini kan H2O ini sebenarnya termasuk asam lemah gitu ya. Tetapi ini dijadikan patokan ya. Jadi artinya dijadikan patokan secara konvensi bahwa H2O ini akan terurai menjadi H+ dan OH- dengan jumlah yang sama. Ya, ini secara hukum Lavoisier kan sudah sesuai ya. Hanya ada 2 di sebelah kiri, H yang sebelah kanan 2, O-nya 1 sebelah kiri, O-nya 2. Kemudian dari perbandingan koefisien 1:1:1. Artinya jumlah H+ akan sama dengan jumlah OH-. Ya. Nah, sehingga tadi untuk kan berarti punya harga K ini. Kalau tadi asam lemah punya harga Ka, kalau basa lemah punya harga Kb, maka ini adalah Kw. Ya, di mana Kw itu adalah K water ini ya, tetapan water. Yang mula-mula sebelum ada Kw-nya ini, kenapa nanti Kw-nya? Ini kan sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- per konsentrasi H2O. Maka KH2O inilah Kw. Jadinya ini, kan gitu. Ya, maka Kw sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. Ya, asalnya ini adalah dari tadi penurunannya. Maka kalau kita eksponen ya, ini adalah secara matematika, maka PKW akan sama dengan pH plus pOH. Ya. Nah, berapa PKW ini? Kan 10 pangkat min 14. Ini memang sebagai apa ya? Tadi ya ketentuan harga tadi ya. Ininya 10 pangkat min 14 karena H+ sama dengan OH-, maka ini 10 pangkat min 7, ini 10 pangkat min 7.
Ya, nah sehingga inilah yang kita jadikan patokan. Berapa kalau konsentrasinya netral? Ya, jadi tadi ya bukan asam, bukan basa, kalau pH-nya sama dengan 7. Dasarnya dari ini. Kan ini kan menjadi main law H+. Main law H+ kan berarti sama dengan 7 pH. Main law OH min ya main law 10 pangkat 7 ketemunya juga 7. Jadi kalau hanya air saja tadi adalah netral kan begitu, air murni begitu. Ya. Sedangkan KW itu adalah 14. Ya, PKW-nya adalah 14. Sehingga kenapa tadi kalau kita mencari pH, kemudian yang diketahui pOH-nya itu kan 14 dikurangi. Kan ini kalau ini kita buat kan berarti pH sama dengan PKW min pOH kan? Pindah ruas. Ya, ini. Jadinya kan ini kalau nanti P-nya dihitung ya, dihitung kan jadinya ini. Begitu, Mbak? Ya. Gitu. Ya. Sama. Ya, sampun nggih. Ya. Nah, ini kan kemudian di bawahnya ada contoh, ini apa hitunglah pH dari MgOH 2 kali. Ya. Ya, ini ya. MgOH 2 kali adalah basa kuat divalen. Ya, jadi artinya dia ini punya 2 OH ini ya. Di 2. Kalau mono berarti hanya 1. Tri berarti 3, gitu ya. Divalen, basa kuat divalen, maka kalau di dalam air akan terionisasi, basa kuat ya, terionisasi sempurna menjadi Mg2+ dan 2 OH min. Ya. Kemudian setiap mol MgOH 2 kali menghasilkan 2 mol, ini saya hapus ya. Ya. 2 mol ion OH min ya dari reaksinya tadi. Ya. Sehingga OH hasil ionisasi ya 2 kali 0,01. Tadi yang awal tadi ya. Kan kalau OH-nya yang keluar 2 ya 2 kalinya kan begitu ya, 2 kalinya. Kalau ada misalnya asam itu H+ ya 2 kalinya. Maka OH minnya ada 0,022 kali 0,01. Ya. Sehingga tadi kita bisa mencari harga pOH-nya yaitu adalah min log OH min. Oh, di sini enggak ada ya. pH kan berarti aduh. Ya. pOH sama dengan min log OH min. Itu yang ini ya, jadi berapa? Kalau kita dari sini sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 2. Ya, atau 2 min log 2 gitu ya. Betul? Ya. Apakah ketemunya ini 1,7? Ya, sehingga berapa yang ditanyakan apa? Ditentukan konsentrasi OH min. Nah, ini boleh ya. Jadi tadi boleh kalau karena ini disuruh ya, artinya kan di soalnya melalui persamaan PKW ya saudara yang ikut ini. Tapi bisa saja langsung kalau mau ngitung ya pakai ini saja. Boleh kan? Ya, karena kalau enggak ditanya pH-nya ya sudah berhenti sampai di sini pOH. Tapi mungkin saja ditanya pH-nya kan begitu nggih. Kalau pH ya berarti PKW dikurangi pOH. Ya, berarti 14 dikurangi dalam kurung 2 min log 2. Ya, ini ketemunya 12,3. Gitu nggih. Jadi untuk rumusnya tetap semuanya ya. Jadi kalau misalnya tadi pH itu akan selalu melalui min log H+. Tergantung H+-nya ini dilihat dulu dari senyawanya. Ya, dari peruraiannya yang ada di dalam larutan. Kalau asam kuat tadi semuanya jadi ini. Tapi kalau lemah berarti ada harga Ka-nya tadi. Ya. Berarti kan tadi konsentrasi H+, kalau ini lemah
Berarti di sini ya untuk asam lemah, ini untuk asam lemah, maka H plusnya diganti dulu. Ininya tetap rumusnya, tapi tadi apa? H plusnya akar Ka kali C. Ya, atau kali mungkin ada yang pakai MA gitu ya, molaritas asam. Ya. Kalau ini basa, kalau untuk basa lemah ya min loh OH min, OH minnya diganti dulu menjadi akar KB kali C. Ya, kalau asamnya kuat langsung. Langsung tapi dicek lewat ini dulu, lewat apa? Reaksinya menghasilkan berapa. Kalau menghasilkan 2 ya 2 kalinya, kalau menghasilkan 3 ya 3 kalinya, kalau menghasilkan 1 ya sudah itu saja 1. Oke. Oke, gimana yang lain masih apa sudah teringat kembali? Ingat, Bu. Ya, mudah-mudahan ingat ya. Oke, berarti tadi ya pegangannya cuma satu, pH sama POH min loh H plus dan min loh OH min untuk asam atau basa. Tapi lihat asamnya asam kuat, basanya basa kuat atau lemah. Ya, jadi itu. Oke, saya pindah ke slide selanjutnya. Oh, berarti sudah habis ini. Sudah ya, sementara ini sudah dulu sampai di sini ya. Nah, untuk menentukan pH nanti digunakan di latihan soal ya, di latihan soal di buku. Ya, di situ ada menghitung pH. pH yang asam kuat saja, ada yang basa kuat saja, atau basa lemah, asam lemah ada. Oke. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa selain asam berdiri sendiri dan basa yang berdiri sendiri, asam dan basa ini biasa juga dicampurkan. Ya, dengan dicampurkan maka pH asam basa yang terjadi yang baru itu tentu saja akan mengalami perubahan. Ya, jadi misalnya tadi saya punya asam dengan pH 3, kemudian basanya pH-nya juga 3. Apakah basa garamnya juga pH-nya 3? Ya, kita tidak bisa langsung tadi ya seperti persamaan reaksi kemudian perbandingan koefisien menunjukkan perbanding derajat keasaman, tidak ada hukum itu. Ya. Jadi maka kita harus menghitung pH campuran. Ya, kalau sudah bercampur antara asam dan basa, ya. Nah, proses itu nanti akan kita gunakan di dalam proses titrasi. Tapi sebelum itu, maka mari kita kembali ke asam dan campuran asam dan basa terlebih dahulu. Oke, sehingga ini saya stop. Saya stop. Kemudian masih di manakah ya itu filenya? Ada di Elena, sudah saya saya pakai ini dulu aja. Pakai whiteboard dulu. Ya. Oke, saya pakai whiteboard dulu. Campuran tadi ya. Jadi kalau tadi sudah saudara ketahui asam, ya. Jadi tadi ya asam sendiri, ya. Kemudian nanti dicampurkan dengan basa. Ya. Jadi kalau tadi ya A sendiri kita bisa menghitung derajat keasamannya, B sendiri kita bisa menghitung derajat kebasaannya. Sedangkan asam itu ada asam lemah, ada asam kuat, basa itu juga ada basa lemah dan basa kuat, ya. Maka kita akan bisa memiliki, jadi ini kalau yang bercampur asam kuat dengan basa kuat, maka kita akan dapat menghasilkan garam, ya, dan air. Saya buat 2O saja. Ya, jadi apabila asam direaksikan dengan basa, maka dia akan selalu menghasilkan garam dan air. Ya, akan menghasilkan larutan garam, sehingga ini kan perubahan kimia ya, maka garamnya memiliki sifat yang berbeda dengan asam awal dan basa awalnya.
Ya. Jadi kita bisa mendapatkan campuran asam kuat dan basa kuat, hasilnya garam. Ya. Apabila molaritas asam ya dengan basanya itu sama, maka kita akan mendapatkan garam yang bersifat netral. Ya, jadi kalau asam ketemu basa, kan berarti H plusnya sama dengan OH minnya. Berarti kan dia tadi ya, maka garam yang dihasilkan itu adalah berupa garam netral. Ya. Sebagai contoh campurannya, saya punya ini punya 10 milimol, ya, basanya juga 10 milimol, ya, maka berapa garam yang dihasilkan? Kalau ini satu-satu semua, ini koefisiennya saya 1-1. 10 mm. Iya. Ya, jadi kalau dulu saudara begini ya biasanya ya. Pada saat awal gitu ya. Nanti mungkin agak berbeda. Kemudian pakainya mula-mula yang bereaksi gitu ya. Atau pakai apa? Ya, mula-mula reaksi sisa. Oh, mula-mula gitu. Oh ya, wis manut. Erasure. Mula ya, sini mula-mula. Oh, ini mula-mula. Ya, ini reaksi, kemudian ini sisanya gitu ya. Tulisannya ya. Ini sisa gitu. Ya, jadi pada saat awal saya punya segelas. Di dalam satu gelas ini punya 10 milimol. Kemudian gelas yang lain masih sendirian, itu juga 10 milimol konsentrasinya. Ya, mau mol-mol juga boleh ya, tapi biasanya karena sedikit sehingga milimol gitu ya, karena biasanya volumenya dalam bentuk mol, bentuk mili ya, sehingga milimol. Berapa garam yang setelah bereaksi? Yes. Ya, kalau bereaksi, maka dia akan menghasilkan, kalau saudara biasanya nulisnya dari mana dulu? Ada yang bilang saya nulis ya karena saudara nggak bisa nulis di sini sehingga tak tuliskan. Saudara mana yang saudara tuliskan dulu? Dari angka, Bu. Dari ini tadi mula-mula ini belum ada gitu. Ya, terus? Terus nanti itunya bereaksi berapa yang yang bereaksi di sini di itu asam kuat di asam kuat di reaksi. Oh ini yang direaksi di sini dulu, masa sih? Ya situ Bu. Ya, ini yang bereaksi 10 gitu? Iya misalkan 10 gitu. Terus karena itu perbandingan koefisiennya 1 semua, jadi langsung ditulis 10 semua. Tuh. Ini itu berarti gitu? Ya. Sehingga nanti di akhir ininya 0 gitu ya. Yang di sini ada 10 milimol gitu ya. Ini 10 milimol gitu? Iya, Bu. Ya. Artinya apa? Tadi kalau ini asam kuat dan basa kuat, maka nanti dalam larutan wadah yang baru setelah dicampurkan hanya ada larutan garam. Ya, sudah tidak ada asamnya, tidak ada basanya. Ya, biasanya kalau ini kan kemudian berapa pH-nya gitu ya? Berapa pH-nya? pH-nya berapa kalau ini? 7. Oh ya? Oke. Sekarang saya misalnya masih punya ini. AK, BK, kuat. Kemudian nanti pasti jadi garam dan air. Oke. Mula-mula ini 10 milimol. Tapi ternyata BK-nya hanya 5 milimol.
Ya, saya anggap ini koefisiennya sama, tetap 1 semua. Ya, maka berapa yang bereaksi? 5. Ini sisanya ya setelah reaksi ya 5. Berarti ini yang bereaksi ya, yang bereaksi 5 ya. Ini 5 milimol, ini hasilnya 5 milimol, ini 5 milimol. Ya, berarti setelah akhir reaksi maka ternyata masih bersisa 5 milimol asam kuat. Ini basanya habis. Kalau dulu kita mengenal ini ada pereaksi pembatas ya. Ini pereaksi pembatas. Ya, ini garamnya ada 5 milimol sehingga di dalam larutan campuran itu selain ada garam juga masih bersisa asam. Ya, sehingga kalau saya punya NaOH basanya asamnya HCl, maka akan menghasilkan garam NaCl. Ya, kalau kira-kira kalau saudara saya suruh ngincipi gitu, ini sudah jadi NaCl loh. Sama kalau saya punya garam dapur, saya masukkan ke dalam air, kemudian saudara berkumur. Tapi kalau ini saya buatkan larutan NaCl dari asam kuat dengan basa kuat tak campur. Sekarang saudara buat kumur gitu ya. Mesti saudara takut. Kenapa? Kalau tadi jadinya yang ini nggak takut kan? Tapi kita nggak tahu apakah benar ini jadi ini semua. Jangan-jangan seperti ini. Artinya apa? Kelebihan asamnya. Atau mungkin kelebihan basanya. Jadi yang kita umur kan malah justru menang asamnya ya dibandingkan dengan garamnya. Ya, jadi garamnya ya tetap asin larutannya, tetapi di situ juga ada asam kuatnya, malah rusak ini mulut ya. Jadi ini yang gunakan. Nah, kalau saya tanya berapa pH-nya? Berarti kurang dari 7. Kurang dari 7. Ya, kenapa? Nah, ini masih asam, ada sisa asamnya. Jadi kan ini netral, kemudian ini asam, maka yang masih kuat karena asamnya asam kuat ya. Maka karena asamnya kuat, pH-nya adalah pasti nanti adalah pH asam kuat. pH-nya adalah berupa pH asam. Ya. Pasnya berapa? Harus hitung ya pasti. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada soal yang seperti ini, maka pH-nya juga harus dihitung. Kalau yang di atas ini nggak usah dihitung, karena kan habis bereaksi. Ya, tetapi kalau yang ini harus dihitung. Bagaimana menghitungnya? Pakai rumus buffer, Bu? Buffer? Apa ini buffer? Bukan. Bukan, karena kuat-kuat ya. Dan makanya ini nanti saya urut ini, yang ini karena ini kuat-kuat, maka pH-nya pH asam. Maka saya tulis ini, nanti yang dihitung adalah pH asam. Tapi pH asamnya adalah bukan pH asam mula-mula, tapi adalah pH asam setelah bercampur. Ya, jadi sebelum saya tahu ini berapa mol, kan pasti ini ada volume. Ya, di sini kan ada volume ya. Ini volumenya berapa, ini volumenya berapa waktu nyampur. Pakai rumus molaritas. Iya, betul. Pakai molaritas tetapi dengan volume campuran. Ya, jadi ini kan tadi ada 5 milimol ya misalnya. Ini sebagai contoh ya. Campurannya misalnya ini tadi 50 mili, ini 50 mili. Misalnya ya, ini, saya anggap itu ya sebagai tadi ya. Sebagai contoh misal volume asam kuat itu 50 mili, basa kuat itu 50 mili, ya 50 mili, sehingga nanti volume yang dihitung adalah volume total 100 mili. Ya, sehingga konsentrasi H+ dalam larutan ini, ya, jadi ini dalam ini adalah sama dengan 5 milimol, tapi satuannya 100 mili volumenya. Ya, ini ketemu berapa? Ketemu berapa, maka ya pH-nya sama dengan menloh
H plus ini. Ya, silakan dihitung. Kalau yang penasaran mau dihitung berapa. (0,05) berarti kan 5 loh 5 ya? 2 min loh 5 ya? Iya, 1,3, Bu. Oke, 2 min loh 5. Ya, yang lain bisa mengikuti ya? 1,3. 3. Oke. Ya, Ya. Jadi ini walaupun tadi asam kuat dan basa kuat, hasilnya tetap ada garam, tapi garamnya netral. Maka yang menang ini adalah asam kuatnya. Sama nanti sebaliknya, apabila yang basa kuat yang bersisa, maka ya kita hitung pOH-nya. Ya pOH-nya nanti kita cari pH-nya. Ya, jadi jangan hanya mengatakan bahwa pH-nya adalah pH asam. pH-nya nanti adalah lebih kecil dari 7 gitu. Jangan hanya menyampaikan begitu, tetapi berapa pH-nya. Ya, jadi ini kesimpulannya kan pH lebih kecil dari 7, tapi berapanya. Ya, ini kalau tadi pasangan kuat-kuat, sehingga kita tidak bisa mengatakan setiap campuran asam kuat dan basa kuat pH-nya selalu 7, tidak bisa. Ya, jadi jangan punya anggapan bahwa apabila suatu asam kuat dicampur dengan basa kuat itu selalu 7 atau selalu netral. Ya, tetapi tergantung tadi apakah ada yang berlebih atau tidak. Kalau ada yang berlebih, ya kelebihannya itulah yang menjadi pH. Yang dihitung pH-nya. Oke. Silahkan, mungkin ada yang dari kuat-kuat dulu. Yang kuat-kuat kemungkinannya ini ya, satu lagi tadi kalau kelebihan basa kuatnya. Ya. Enggak usah pakai contoh ya, yang basa kuat ya. Sama tapi yang ditanyakan dicari pOH dulu. Jadi ini adalah volumenya volume campuran. Ya, volume setelah bercampur. Ya. Oke, cukup? Cukup ya? Oke, ya. Sekarang karena ini saya hapus saja ya? Boleh? Boleh saya hapus ya? Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana? Kan tadi ya, kalau asamnya kuat, basanya lemah. Maka kan pasti jadinya tetap garam. Ya. Dan H2O itu pasti. Jadi selalu hasilnya akan seperti itu. Ya. Tetapi garamnya, kalau ini saya tadi ya sebagai contoh NaOH, kok NaOH? Sorry. HCl yang kuat ya, HCl, kemudian basa lemahnya adalah sekali-kali lah beda ya, biasanya CH3COH, saya HCN. Kok basa lemah kok NaC? Sorry, kok malah lupa terus sih. Ini kok pikirannya nggak jadi satu ya, sorry. Apa saudara? Kalau biasanya saudara NH4OH, maksud saya tidak NH4OH. Saudara biasanya NH4OH ya? Lainnya boleh nggak? Boleh lain? Boleh. Ya, wis lah, podo SMA ini. Maksudku benojo podo. Ya, jadi kalau bahasa lemah ini depannya bisa digantikan dengan logam, tapi logamnya dari logam transisi. Ya, jadi misalnya ZnOH 2 kali, CuOH 2 kali, misalnya bisa ya, tapi enggak apa. Maka garamnya yang terbentuk apa ini? NH4Cl dan H2O. Ya. Nanti NH4 ini berasal dari basa lemah, ini dari Cl ya. Berarti ini garamnya adalah garam asam ya. Jadi asamnya yang kuat. Tadi misalnya pada saat mula-mula ya,
Ya, pada saat mula-mula ini 10 milimol, saya buat sama saja. Ini juga 10 milimol. Maka hasilnya tadi ya, maka tadi apa ini tadi yang bereaksi? Biar tadi saudara sama. Yang bereaksi, ini sisanya berapa yang bereaksi? Ini karena koefisiennya 1, 1. Ini yang diketahui juga kebetulan sama, maka ini juga 10 milimol, ini 10 milimol, hasilnya 10 milimol garam, ya, ini 10 milimol air. Maka sisanya ini 0, enggak ada, ini 0, ini 10 milimol. Ya. Ya, nah sehingga pada akhir reaksi ternyata yang bersisa hanya berupa garam. Garamnya adalah garam asam. Ya, jadi ini garam semua, asam dan basa lemahnya sudah habis, ya. Maka kita akan mendapatkan garam yang terbentuk dari salah satu atau dua-duanya berasal dari lemah, maka ini adalah merupakan garam yang dapat dapat mengalami hidrolisis. Ya, jadi artinya garam ini kalau ketemu dengan air, ya, ketemu dengan air akan terhidrolisis, akan terurai, ya, menjadi NH4+ dan Cl-. Ya, jadi kalau ada yang lemah ini ya. Kalau yang tadi kan NaCl tadi itu kuat-kuat, maka akan menghasilkan garam netral. Tetapi kalau salah satu lemah, maka dia akan mengalami hidrolisis. Ya. Nah, hidrolisis tadi itu juga sama. Jadi artinya NH4Cl ini akan terionisasi NH4Cl ini dengan H2O tadi, ini akan NH4+ dan OH-. Tetapi tadi juga bolak-balik tadi ya, sehingga dia ke sana kemari. Maka dia nanti punya harga tetapan yang namanya tetapan hidrolisis. Itu ya, jadi punya harga KH. Ya. Sehingga untuk pH-nya tidak bisa tadi saya langsung, jadi nanti tidak bisa langsung seperti netral tadi ya, tetapi ini adalah pH hidrolisis. Ya, jadi tadi selama tidak ada bersisa, ya sudah jadinya garam saja, garam terhidrolisis. Ya, nanti untuk rumusnya nanti ya. Nah, sekarang apa yang terjadi apabila bersisa? Ya. Ya, jadi yang ini tadi pH-nya nanti rumusnya ya pH hidrolisis. Nah, sekarang ini kalau saya HCl-nya 10 tadi HCl-nya adalah 10. Ya. Kemudian NH4OH-nya ini masih sama ya. Tadi ini rumus yang di atas. Ini HCl-nya 10 milimol mula-mula. Yang ini hanya 5 milimol. Ya. Kemudian yang bereaksi berapa? 5 milimol. 5 milimol ditambah 5 milimol. Ya, jadi ini tadi kosong-kosong, yang bereaksi adalah ini hanya 5 ya? Iya, Bu. Ya, ini 5, ini 5, ini 5. Oke, berarti yang ini setelah akhir, maka ada sisa 5 milimol. Ini 0, ini 5 milimol. Nah, apa ya pH? Sekarang berapa pH-nya? Yang bersisa apa ini? Asam kuat. Asam kuat. Sama seperti contoh yang awal. Tadi yang 1,3. Ya, maka harga pH-nya sama dengan yang tadi ya.
Cari volume Iya, dulu. 2 min log 5. Iya, jadi tadi pH-nya sama seperti tadi, cara mencarinya yaitu adalah H plusnya, ya ini kan min log H plus, ya sedangkan H plusnya itu sama dengan 5 milimol per volume total ya. Saya tulis gini aja. Ya, sehingga kalau tadi ini 100 HCl ditambah 100 NH4OH ya berarti nanti volume totalnya 200. Kalau ini 50 HCl 100 NH4OH maka volume totalnya 150. Ikuti itu saja. Ya. Ya, ini yang tadi sudah ya. Oke. Ya. Berarti sudah ada 2 kemungkinan. Jadi bisa habis, jadilah garam terhidrolisis, atau bersisa. Ini yang dicontohkan bersisa asam kuatnya. Ya. Sekarang kalau sebaliknya, yang bersisa adalah asam lemahnya. Ya, bisa ya, HCl-nya hanya 5 milimol, NH4OH-nya 10 milimol. Maka kan yang 5 kan ada di bawah ini. Ya, sehingga hasilnya 0,55 kan begitu ya. Nah, kalau yang bersisa asam lemah itu adalah kan lebih kuat, yang ada kuatnya juga ini. Sehingga tetap ikut bergabung, tetap terhitung. Kalau ini tadi kan ini ada lemah, ini kuat, sehingga yang menang kuatnya saja. Wong yang kuat-kuat saja yang menang kuatnya, kalau ada yang bersisa kan gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang bersisa yang lemah, inilah yang kemudian akan menjadi larutan buffer. Ya, sehingga tadi ya campuran asam basa itu adalah bisa menghasilkan garam netral, bisa menghasilkan garam yang terhidrolisis, bisa menghasilkan larutan buffer, ya, asal yang bersisa adalah yang lemah, dan bisa juga menghasilkan larutan asam lagi atau larutan basa lagi yang bersisa. Ya, ya, oke, silahkan kalau mungkin masih ada. Ini rumusnya nanti saja ya. Jadi ini hanya pemahaman dulu, pemahaman apa mengingatkan lagi saja. Ya. Permisi Bu, izin Ya, Mas. silakan Mbak Rena. Ya. Gini Bu, kalau asam lemah ketemu basa lemah itu bisa ada 2 kemungkinan terhidrolisis sempurna dan sebagian Bu. Apanya? Ya. Coba ya, nanti dicek ya, dicek dulu ya. Oke. Kita cek. Ya, ini yang atas ini sudah ya. Yang lain gimana? Sudah bisa mengikuti enggak? Bisa, Halo? Bu. Halo, ya, oke. Kalau terlalu cepat atau memang cepatnya ya. Kalau terlalu cepat atau mau bertanya langsung saja ya, di stop. Permisi, Bu Oh Oro. iya, silakan. Izin bertanya mengenai yang hidrolisis sama yang larutan buffer itu, kalau garam terhidrolisis berarti asam kuat dengan basa lemah. Kalau misalnya yang larutan buffer itu asam lemah dan basa kuat atau kebalik, Bu? Oh, Terima kasih. bukan ya, bukan begitu. Sebentar ya, oke. Ini boleh saya hapus? Sudah saya hapus ya. Jadi kita tidak bisa berpatokan begitu, Mbak. Yang dilihat itu adalah tadi sisanya. Sisanya siapa? Ya, jadi begini. Jadi ini kan tadi sebagai contoh ya, ini yang sudah saya contohkan, kan asam kuat dengan basa lemah. Kemudian hasilnya kan selalu hasilnya tetap sama. Jadi kalau saya punya HCl, kemudian NH4OH, pasti hasilnya selalu NH4Cl dan H2O, itu pasti ya. Jadi ini saya hapus dulu apanya ini. Oke. Tadi kalau ini kan bisa, yang saya katakan bisa ada 3 kemungkinan yang terjadi dari pencampuran ini, dari pencampuran yang 10 ini, pencampuran yang mula-mulanya berapa? Ini tadi kan sebagai contoh saja,
Ya, sebagai contoh, ini pencampuran mula-mulanya adalah 10-10. Kenapa kok hasilnya seperti ini? Karena koefisien reaksi daripada persamaan reaksinya kan kebetulan ini adalah 1, 1, 1, 1 kan gitu ya? Ya. Nah, sehingga tadi kan perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Ya. Perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol, ya. Nah, sehingga yang bereaksi berapa? Yang bereaksi berarti kan 10-10 ini karena 1 banding 1, maka 10-10 hasilnya juga 10-10. Oke, sampai di sini. Nah, sehingga pada akhir reaksi, setelah bereaksi semuanya, ada siapa yang ada di dalam larutan itu? Ya, karena tadi asamnya sudah semuanya bereaksi, kan berarti jumlahnya 0, kemudian asam lemahnya juga sudah semuanya bereaksi, maka jumlahnya 0, berarti di larutan yang baru itu hanya ada larutan NH4Cl. Jadi hanya ada NH4Cl dan H2O ya, gitu ya. Sehingga di dalam wadah itu larutannya tinggal larutan garam saja. Itu ya ceritanya ya. Nah, kalau ya hasilnya semuanya garam, maka garam yang terjadi ini karena tadi ada lemahnya, ada yang lemah ya dari garam. Kalau yang tadi contoh pertama kan kuat-kuat. Ya, kalau di sini NaCl berarti kan tadi asam kuat, basa kuat, maka yang terjadi garamnya adalah garam netral. Kalau itu kuat-kuat, tidak ada sisanya. Tapi kalau ada salah satu yang lemah atau dua-duanya lemah, ya jadi artinya gitu ya. Apabila ada salah satu ini yang lemah siapa? Ini bahasanya. Atau nanti kalau misalnya ada contoh lagi yang lemah yang di Cl-nya, tadi yang saya contohkan Cn tadi misalnya ya. Jadi Cn begitu ya. Berarti ada yang lemah, maka kalau semuanya bersisa hanya garam, maka garamnya adalah garam terhidrolisis. Ya, jadi garam itu yang bisa terhidrolisis. Jadi kalau ini kan ketemu air ini, ada air, maka dia akan terionisasi menjadi NH4+ plus OH. Cl-. Ini kok jadi OH atau Cl ya? Kamu jangan kok enggak ada yang menyalahkan, jangan-jangan dicatat itu ya. Cl- ya. Tapi ini reaksinya bolak-balik. Jadi artinya nanti di dalam larutan itu ada NH4Cl-nya masih, ada NH4+-nya masih, Cl-nya masih. Itu maksudnya nggih. Sehingga dia punya harga, setiap yang terhidrolisis punya tetapan hidrolisis, punya harga KH. Kalau tadi asam lemah punya Ka, basa lemah punya punya Kb, kemudian air punya Kw, maka hidrolisis punya KH. Ya, jadi ini ya, punya ini. Itu dulu, Mbak, ya. Jadi kalau habis, Mbak. Jadi yang kalau misalnya ini nanti asam lemah, basa kuat, semuanya jadi garam, ya garamnya terhidrolisis. Ya, jadi kalau ini ya, Al plus BK, ya. Kalau habis ini ya, kalau habis H2O, jadi kalau ini 10 mili, ini 10, maka ini hasilnya 10. Inilah juga garam terhidrolisis. Gitu ya. Jadi ini kan yang penting ada lemahnya. Ini ada lemahnya. Ya, atau mau dua-duanya, asam lemah dan basa lemah. Maka garamnya pasti akan terjadi adalah garam yang berasal dari ion sisa basanya lemah, sisa asamnya lemah. Ya, maka garamnya juga terhidrolisis. Hanya kalau yang salah satu masih ada yang kuat, itu hidrolisisnya sebagian, kalau lemah semuanya, hidrolisisnya total. Oh, Gitu. berarti ini ya, Bu. Berarti kalau asam kuat dan basa lemah ini termasuk ini netralisasi ya, Bu. Soalnya nggak ada yang tersisa gitu. Kalau misal hidrolisis itu harus salah satu ada yang lemah gitu, Bu. Istilah netralisasi itu hanya ada yang dikuat-kuat, Mbak. Oh. Kalau yang ini saya tidak boleh mengatakan ini adalah garam netral, nggak boleh.
Ya, jadi yang tadi maksudnya semuanya jadi garam, oke. Tapi bukan garam, bukan netralisasi. Jadi bukan netralisasi. Tidak netral. Hasilnya adalah garam asam. Ini namanya garam asam, Mbak. Ya, jadi ini kenapa kok dinamakan garam asam? Karena masih mengandung asam kuat. Kalau yang ini tadi, kalau ini kan lemah ya, berarti yang kuat adalah basanya, berarti garam basa. Kalau yang garam netral yang awal tadi, yang NaCl, AK plus BK, itu garam netral. Gitu nggih? Ya, jadi yang artinya yang ada lemahnya itu adalah kalau tidak jadi garam asam, garam basa atau garam yang terhidrolisis total. Jadi tadi yang lemah-lemah kan jangan mengatakan itu garam netral, nggak boleh. Tetapi adalah garam yang terhidrolisis juga, hanya hidrolisisnya total. Gitu, nggih? Ini Mbak, yang tadi Mbak, tadi yang bertanya tadi Mbak siapa? Hadir, Bu. Mohon maaf off cam. Oh ya, nah, tadi Mbak Khairunisa tadi. Ini sementara tadi ya Mbak ya. Jadi artinya kalau semuanya jadi garam itu ada berbagai kemungkinan ya. Jadi ada garam netral, ada garam asam, ada garam basa atau garam yang terhidrolisis total. Ya, itu kalau yang kiri ini habis semuanya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kiri ada yang masih bersisa kan begitu ya? Hasilnya kan tetap garamnya ada 4 kemungkinan tadi. Ya. Tadi sudah contoh yang pertama, kalau yang kuat-kuat, kemudian ada bersisa HCl-nya kan begitu ya tadi? Maka pH-nya adalah garamnya ada, tapi masih ada asamnya. Karena asamnya asam kuat, dia yang kuat. Maka pH-nya adalah pH asam. Kalau asam kuat, basa kuat, kemudian yang bersisa basa kuatnya, maka pH-nya pH basa karena basanya kuat gitu ya. Cara mencarinya tadi harus dibagi banyaknya mol dibagi dengan volume total. Ya, volume campuran. Gitu. Ya, itu kalau ada yang bersisa. Nah, tadi kan pertanyaannya bagaimana kalau yang ada lemahnya kan begitu ya, yang sudah ada lemahnya. Ini yang tadi yang kita contohkan adalah kalau HCl-nya yang bersisa. Sedangkan hasilnya adalah garam asam ya. Jadi kan tadi kan ya ada garam tapi juga masih ada asam kuat. Yang menang asam kuatnya. Maka pH yang terhitung adalah bukan garam yang terhidrolisis, bukan buffer ya campurannya tadi, tetapi adalah pH asam kuatnya. Ya, jadi ini pH-nya adalah pH tetap yang ini. Itu garamnya nggak usah diudak-udak, sudah habis garamnya dianggap kalah gitu ya, tidak usah dihitung. Yang menang adalah pH asamnya. Cara mencarinya ini. Nah, sekarang bagaimana kalau yang bersisa asam lemahnya kan gitu? Gantian ya. Ya, jadi ini yang atas ini saya ganti. Saya ganti angkanya. Yang bersisa ini ya. Oh, enggak apa-apa, ini tadi akan banyak, enggak apa-apa. Oke. Kalau yang bersisa adalah, ini misalnya tadi yang ini adalah 5 milimol, ini 10 milimol, gitu misalnya mula-mula. Ya, Mbak. Maka yang bereaksi berapa? 5. Ya, yang bereaksi kan hanya 5. Ya, berarti yang bereaksi 5, ini kan berarti ini yang bereaksi HCl-nya 5, yang NH4-nya 5, hasilnya juga 5, ini 5. Sehingga pada akhir reaksi, yang HCl-nya habis, yang NH4OH-nya bersisa 5 milimol, kemudian hasilnya garam 5 milimol. Ya. Oke.
Ya, nah berarti kan di sini sekarang ini tetap ada garam. Ya, tetapi juga masih mengandung asam lemah. Ya, maka ini sekarang walaupun ada garam yang terhidrolisis, kemudian di sini juga ada lemah, garam terhidrolisisnya kan mengandung lemah juga. Ya, ini lemah dengan lemah kan, jadi artinya nggak ada yang kuat semuanya, maka adanya campuran. Jadi larutannya kalau ini tadi yang menang adalah pH kuat, ya. Nah sekarang karena ini sama-sama lemah, maka ini menjadi bercampur. Karena bercampur itu, maka diperoleh suatu larutan baru, ya, larutan baru yang bersifat menahan. Ya, jadi ini adalah larutan yang kemudian kita sebut sebagai larutan penyangga. Campurannya ini, keduanya ini. Ya, yaitu asam lemah dan garamnya, kalau ada yang mengatakan begitu ya. Ada yang mengatakan asam lemah dengan basa konjugasinya. Ya, kalau itu menurut Bronsted, Lowry kan begitu ya. Jadi ini yang sama. Nah, inilah larutan yang ternyata dia dapat berfungsi menyangga pH. Ya. Sehingga tadi pH-nya berapa? Ini terhitung. Mengapa dinamakan dengan pH penyangga? Karena kalau ini nanti pH-nya misalnya sudah ketemu angka tertentu tadi, kalau ditambah dengan air, ya, larutan ini saya tambah dengan air, ya, atau dengan kalimat lain itu diencerkan, pH-nya relatif, ya, relatif tidak berubah. Maksudnya begitu. Ya. Ya, jadi kalau ditambah dengan air, jadi ini larutan, ini kan berarti saya punya, misalnya ini ada 200 mili begitu ya. Saya encerkan, saya tambahi lagi dengan 100 mili. Kalau dihitung pH-nya, pH-nya relatif tidak berubah. Maksudnya kalau relatif itu adalah kalau kita ukur gitu ya. Kalau kita ukur dengan menggunakan alat, itu adalah relatif tidak berubah. Karena apa? Karena nanti angkanya hanya berubah di koma-komanya. Ya, nanti dibuktikan ya. Jadi sehingga kenapa ini dapat disebut sebagai larutan yang menahan atau menyangga pH itu. Ya. Atau tadi kalau kita tambahkan sedikit ya. Ya, sedikit saja ini harusnya sedikit asam atau basa. Ya, jadi kalau ini kita tetesi dengan larutan asam, ya, kita tetesi dengan asam kuat sedikit saja, atau kita tetesi dengan basa kuat, itu juga pH-nya relatif tidak berubah. Karena biasanya ya air kalau saya tetesi dengan HCl yang pekat gitu, maka pH-nya pasti akan segera berubah. Ya, berubahnya jauh. Ya, kalau air tadi 7, maka tadi kan jadi 1, gitu ya. Jadi pindahnya jauh, ya. Kalau kita tambahkan basa yang mula-mula 7 menjadi 11, 12 begitu ya. Jadi itu adalah kalau tidak ada larutannya, tidak ada ini penyangganya. Tapi kalau ada penyangganya, maka pH-nya relatif tidak berubah. Ya, sehingga inilah yang kemudian kita sebut sebagai larutan penyangga apabila ada asam lemah yang dalam satu larutan itu ada asam lemahnya, juga ada garamnya atau ada basa konjugasinya. Ya, atau yang kemudian kita sebut sebagai larutan buffer. Jadi siapapun, maksudnya siapapun asam, apakah yang bersisa asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Begitu Mbak Nisa? Iya Bu, paham. Paham ya? Jadi ini jadi jangan dihafal.
kita tidak usah menghafal, yang penting kita hitung dulu. Sehingga tadi kalau ingin menentukan pH campuran, maka ya tadi langkahnya adalah buat dulu reaksinya, kemudian tuliskan mula-mulanya, kemudian yang bereaksi siapa itu adalah tadi berdasarkan hukum Avogadro, perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Ya, ini kebetulan tadi contohnya 1:1. Nanti kalau contohnya 2 ya berarti 1 kali 2 menyesuaikan saja. Ya, jadi menyesuaikan angkanya tadi. Oke. Nah, kemudian nanti yang bersisa siapa? Kalau ternyata setelah bercampur-campur kok tinggal garamnya, lihat garamnya. Garamnya garam yang dari kuat-kuat, maka harus hafal ya. Asam kuat dan basa kuat harus hafal. Asam lemah dan basa lemah juga harus hafal, karena biar tahu ini garamnya siapa. Ya, kemudian yang bersisa siapa? Ya, jadi ini kalau garam kuat-kuat pH-nya mesti 7, tapi kalau ada salah satu atau dua-duanya lemah, itu adalah terhidrolisis. Ya, terhidrolisis tadi ya sudah dihapus. Nah, kalau yang masih ada bersisa asam kuatnya atau basa kuatnya siapapun, maka pH-nya adalah pH asam kuat atau basa kuatnya. Tapi kalau yang bersisa adalah asam lemah atau basa lemahnya pasti buffer. Gitu ya. Jadi saudara tinggal itu. Oke, sampai di sini ada yang masih ditanyakan. Nanti kalau enggak dicoba dulu ya. Dicoba, saudara silahkan mengerjakan soal-soal tadi yang baik yang masih sendiri-sendiri. Ya, silahkan saudara sekarang boleh pilih. Ya, dari soal yang kemarin tambahannya silahkan saudara mau milih mana. Ya, yang penting saudara berlatih kembali untuk larutan yang berdiri sendiri. Ya, yang berdiri sendiri itu artinya yang hanya menanyakan pH asamnya atau pH basanya. Ya. Kemudian yang pH campuran. Ya, yang pH campuran silahkan dicoba. Ada kesulitan silahkan share di WA. Ya, biar nanti ada temannya yang mungkin akan menyampaikan atau kita bisa sharing di situ ya, bisa atau tidak bisa sharing ya. Jadi silahkan yang bisa juga tunjukkan, yang kesulitan juga tunjukkan ya, karena waktu kita terbatas ya sehingga tidak bisa. Nah, ini sebenarnya yang akan masuk ke titrasi asam basa ya, ke titrasi asam basa ya, yang kemudian nanti akan menghasilkan kurva titrasi. Tapi saya rasa kalau saya lanjutkan kok sudah tidak memungkinkan lagi. Mungkin besok sebelum koloid bisa saya jelaskan kelanjutannya ya. Jadi ini dulu diingat lagi dulu. Setelah itu nanti mudah-mudahan di titrasi asam basa tinggal melanjutkan sedikit saja. Untuk rumus-rumusnya ada di yang Elena juga sudah ada ya di sana. Nanti saudara mencari pH-nya dan sebagainya, itu nanti bisa dibaca kembali. Kalau ada yang masih kesulitan, silahkan bertanya. Tapi mohon maaf ya kalau saya tidak bisa langsung menjawab, karena kadang ini habis ini saya kuliah lagi, kemudian tadi pagi saya seminar proposal, ya sehingga saya bukanya, kadang saya buka selama ada yang sudah menjawab, saya belum sempat berkomentar gitu ya. Cukup ini? Lembar ini ya, boleh saya tutup? Oke. Insya Allah cukup. Ya, ya. Jadi betul ya, diingat-ingat lagi. Saya pokoknya prinsipnya itu. Saya ingin menekankan kembali. Kemudian nanti saudara silahkan coba. Saudara nanti bisa sharing jawaban. Ya, apakah sudah betul apa yang dipahami? Ya, yang penting itu ya, yang dipahami itu sudah betul, jangan sampai terjadi miskonsepsi. Jadi jangan sampai salah konsep. Ya, jadi itu saja. Ya, kalau itu sudah bisa, saya yakin soal apapun, bentuk apapun, kemudian nanti kasus apapun, ya, saudara kalau di kimia analitik itu nanti ada kasus titrasi, saudara di analitik itu kan nanti banyak mengenai titrasi. Nah itu mudah-mudahan tidak lagi ya, karena besok saudara di analitik kan ada tambahan yang redox ya. Kalau yang di sini kan kita baru yang tadi netral, yang katanya Mbak Rena tadi itu netral semua garamnya ya. Memang kita reaksinya belum ada yang reaksi redox ya, jadi hanya baru yang reaksi yang non redox ya. Jadi kan redox mikir lagi nanti ya, makanya ini harus tahu dulu.
Oke, mungkin untuk sementara cukup dulu. Silahkan di-download yang ada di Elena untuk saudara mengulang kembali. Catatan-catatan SMA silahkan buka-buka lagi. Buku-buku SMA juga boleh. Yang kemudian buku kimia dasarnya yang dari almarhum Prof. Kasmadi itu juga untuk pendalamannya. Ya, jadi kemarin memang ada beberapa kunci jawaban yang masih belum betul. Jadi biasanya kalau Prof. Kasmadi dulu ngajar, setiap kali beliau ngajar, kemudian ada latihan, oh ada yang salah, kemudian besok kalau nyetak lagi direvisi. Tapi itu kemarin mungkin sampai beliau itu belum sempat merevisi. Salah satunya kemarin ada simbol ya. Memang saya pun sendiri kadangkala saya masih menggunakan KB dan KD itu ya karena waktu SMA itu menggunakannya itu. Jadi pakai TD dan TB. TB itu adalah titik beku, TD titik didih. Nah sekarang kan B-nya boil ya. Jadi titik didihnya pakai TB, kemudian TF-nya itu yang fresh, frozen, ya. Jadi itu yang titik bekunya, ya. Jadi itu yang mungkin ada yang belum sesuai dengan yang saudara. Kemarin ada grek gitu ya, gram ekivalen. Mungkin kalau sekarang sudah tidak karena menggunakan mol ekivalen, misalnya begitu. Kalau saya dulu pakai bilox, saudara mungkin BO atau kebalikannya saya BO saudara bilox ya. Jadi memang ada beberapa yang istilah yang pada zamannya itu diganti gitu ya. Itu yang tidak sesuai. Oke, saya rasa itu dulu. Terima kasih atas kebersamaannya di siang hari ini. Mudah-mudahan yang kita bicarakan mengingatkan kembali ya kalau dulu sudah pernah mendapatkannya itu ya sekedar mengingatkan sebelum saudara ke kimia yang lebih lanjut. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai bertemu ya.